Hai, kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Nico. Dan di video kali ini adalah video tutorial cara memasangkan plugin Scale to Sound di OBS. Contohnya seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngobrol kepada penonton, itu kan kita pasti punya jendela terpisah yang biasa kita pasang di video capture kita gitu, atau switcher kita gitu. Nah, kalau misalnya ini kan gambar jendelanya lumayan cukup besar, jadi teman-teman bisa notice atau attention ke teman-teman kepada saya pun juga kelihatan jelas gitu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya tuh jendelanya kecil, lebih kecil dari yang sekarang, terus kita taruh di ujung pinggir. Kayak gitu. Jadi kan orang fokusnya jadi nggak terlalu ke wajah kita gitu kan. Nah kalau misalnya kita ngomongnya pelan, itu juga mungkin orang nggak notice gitu. Udah misalnya nih saya lagi lihat laptop kayak gini terus ngomongnya pelan gitu. Mungkin teman-teman nggak akan tahu kalau misalnya saya tuh lagi ngomong sesuatu kayak gitu. Nah gimana caranya supaya kita lebih bikin penonton itu notice saya tuh kalau saat ngomong tuh pasti ketahuan buat para penonton. Dengan plugin ini kita bisa tunjukin gitu. Jadi misalnya nih, saya pasangkan pluginnya. Nah, jadi setiap saya ngomong, itu jendela untuk wajah frame saya tuh akan bergerak-gerak gitu. Jadi kan teman-teman jadi lebih mudah kan memperhatikan apa yang mau saya omongin. Walaupun saya lagi ngadep ke bawah terus ngomong pelan-pelan, tapi teman-teman langsung tahu, oh ini hostnya lagi ngomong kayak gitu. Soalnya gambar jendelanya itu gerak-gerak. Nah, kurang lebih kayak seperti itu. Nah, selain itu juga misalnya teman-teman bisa lihat di sebelah sini, itu ada logo Mfalme Studio. Nah, jadi kita juga bisa buat gambar ya. Jadi sebuah gambar bergerak-gerak juga dengan timing tertentu. Misalnya buat notifikasi. Misalnya kalau teman-teman tuh lagi live streaming terus ada sistem yang bentuknya sawer. Nah, teman-teman bisa tuh. Jadi misalnya setiap ada yang nyawer akan menghasilkan suara tertentu dan suara tertentu itu menjadi patokan bahwa misalnya logo atau gambar yang teman-teman pilih itu akan bergerak gitu. Kayak misalnya yang ini logo Mfalme Studio, saya akan pasangkan lagu. Nah, nanti dengan lagu itu gambarnya akan bergerak-gerak. Misalnya seperti ini. Nah, menarik bukan? Jadi kan kalau misalnya bergerak-gerak kayak gini nih logonya, itu kan jadi menarik perhatian gitu buat yang nonton. Oh, ada sesuatu nih gitu. Makanya penonton tuh cepet notice-nya gitu. Karena ada yang sesuatu motion yang bergerak di dalam live streaming teman-teman. Kayak gitu. Ya kalau misalnya mau kita gabungin juga bisa gitu. Kalau misalnya nih lagu lagi dipasang terus kita gambar logonya juga bergerak, terus kita mau jendela kita juga bergerak, ya juga bisa. Tinggal ikutin aja. Kurang lebih kayak gitu contohnya. Nah, bagaimana? Pengen tahu nggak caranya? Ya udah, yuk mari kita mulai tutorialnya. Cara menggunakan plugin Scale to Sound di OBS, pertama-tama seperti biasa, teman-teman bisa langsung saja download pada link di kolom deskripsi di bawah. Oke, kalau sudah tekan linknya, nanti akan muncul ke tampilan OBS ini. Setelah itu langsung aja ke sebagian kanan, ini pilih tombol download, diklik aja, nanti akan muncul pop-up pilihan downloadnya. Kalau misalnya teman-teman pakai Linux atau Ubuntu, bisa pilih yang paling atas. Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan MacBook atau iMac, bisa menggunakan yang Mac OS. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows, langsung saja pilih yang bagian bawah. Ini langsung aja kita tekan untuk yang Windows, karena saya kebetulan menggunakan PC-nya Windows. Nanti kalau misalnya kita klik, dia langsung akan muncul downloadannya. Nah ini seperti biasa, kita pindahkan dulu filenya. Terserah teman-teman sih mau taruh di mana. Kalau saya biasa taruh di tentang OBS, plugin. Saya buka folder baru, seperti biasa. Tadi namanya Scale to Sound. Oke, kita paste di sini dan kita ekstrak. Nah, langsung aja kita ekstrak, nanti kebuka filenya. Nah, seperti biasa muncul nih ada tampilan data dan OBS plugin. Nah, ini dua-duanya kita copy. Nah, setelah itu kita taruh deh ke OBS kita. Nah, biasanya itu ada di C, program file,
Terus ada yang namanya OBS Studio. Nah, ini kita buka, nanti ada nih di sini data dan OBS plugin. Nah, langsung aja kita klik kanan, terus tekan paste. Nah, kita replace nih dua-duanya. Nah, ini kalau bisa gini langsung aja continue untuk admin. Nah, jika sudah selesai, kita sudah bisa masuk ke tampilan OBS-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan OBS-nya. Dan pertama-tama kita akan pastikan dulu source mana yang mau dipakai plugin Scale to Sound ini. Jadi misalnya saya ambil buat wajah saya ya. Berarti saya udah setting kamera, terus pakai video capture, lalu teman-teman di sini langsung aja ke bagian source, add source, pilih video capture device. Misalnya di sini kita tulis kamera. Klik OK. Nah, ini saya menggunakan G5 Capture, dia langsung kedetek kayak gitu ya. Oke, saya biasanya sini custom pakai yang Full HD-nya. Nah, klik OK. Nah, jadi ini ada tampilan muka saya. Nah, selanjutnya saya kan suka banget tuh frame-nya nggak cuma kotak aja gitu. Saya pengennya bulat gitu. Teman-teman udah pada tahu kan caranya? Itu kita tekan saja di filter, pilih add source, terus yang namanya image mesh and blend. Nah, misalnya ini buat jadi circle. Nah, nanti di type-nya ini tinggal teman-teman ganti ke Alpha Max Alpha Channel, terus path-nya cari yang circle yang sudah pernah dibuat. Kayak gitu, transparan, nanti dia otomatis akan tuh bulat seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya kita mau lingkaran ini bergerak tadi ya? Setiap kali saya ngomong, berarti kita sekarang di sini pilih ke filter. Dari filter, pilih add filter di sini ya, tekan plus di bawah. Di sini nanti ada yang namanya scale to sound. Nah, ini teman-teman tekan. Nah, di sini scale to sound, langsung aja, oke. Nah, ini nanti teman-teman tentuin nih source-nya dari mana untuk audionya. Nah, karena saya ini lagi ngomong langsung ke kamera, ke laptop, ini pilihnya jadi audio input capture. Pokoknya sumber. Kalau misalnya teman-teman ini, bentar ya, bisa digeser. Nah, pokoknya dari mana sumber suaranya gitu. Kebetulan untuk suara saya itu ada di audio input capture, makanya audio source-nya saya pilih yang audio input capture. Tuh kan, jadi sekarang gambarnya, coba saya geser ke sini biar kelihatan. Ini kita kecilin aja. Sini ya. Tuh, jadi gambarnya kelihatan ya. Udah maju mundur. Nah, nanti di settingan filternya itu ada bermacam-macam. Ada audio threshold, audio scaling, minimum size, maximum size, inverse scaling, smoothing, terus ada X positional alignment sama Y positional alignment. Ini saya coba jelasin satu-satu. Kalau yang audio threshold ini adalah kira-kira dia menangkap volume suara kan. Nah, volume suaranya itu mau bagaimana, semakin sensitif dia bergerak, maksudnya dengar suara sedikit aja langsung bergerak, atau agak sedikit tidak sensitif. Misalnya nih, kalau misalnya minusnya saya kurangin, full ya. Tuh, jadi walaupun saya ngomong, ini tuh nggak bergerak gitu, karena tidak sensitif dia terhadap suara. Tapi kalau misalnya kita kurangin dikit tuh, jadi misalnya kayak gini, cuma sedikit gitu getarannya, padahal saya ngomongnya juga udah lumayan cukup keras. Tapi kalau misalnya kita semakin kurangin, dia akan semakin sensitif. Jadi kalau misalnya saya ngomong bisik-bisik kayak gini aja, gambarnya juga sudah bergerak-gerak. Nah, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa atur keperluannya bagaimana. Kalau saya sih biasanya standar di min 50 sampai min 40 gitu. Tapi nanti sesuai kebutuhan teman-teman, nanti butuhnya seberapa sensitif gambarnya itu bergerak kayak gitu. Jadi dia ngikut seberapa sensitif gambar ini ngikutin suara. Nah, intinya kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya yang bagian bawah ini ada audio scaling. Audio scaling ini adalah kalau misalnya kita coba ya, ini kan kita lagi 0 biasa nih. Coba kita kurangin. Tuh, dia pergerakannya itu jadi mulai patah-patah gitu. Jadi nggak terlalu rapih gitu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa atur nih di suara keberapa, dia gerakannya tuh mau gimana gitu. Biasanya sih saya full aja, coba gambarnya itu jadi kelihatan lebih smooth gitu, teman-teman.
Nah, berikutnya adalah minimum size. Minimum size ini adalah kalau misalnya saya diam, kan ukurannya segitu tuh. Kalau misalnya kita kurangin, tuh. Jadi tiap ngomong dia adalah patokan seberapa jauh dia di sebelumnya gitu loh. Jadi sebelum ngomong dia seberapa jauh gitu. Ini kan 9% ya. Jadi lucu banget. Jadi ya teman-teman bisa tentuin mau seberapa kecil awalnya dan seberapa besar nanti dia akan membesar kayak gitu. Itu nanti ada di minimum size sama maksimum size. Jadi kayak misalnya ini 50%. Tuh, jadi kalau diem 50%-nya segini, kalau maksimumnya kita kurangin, nah nanti juga bisa diatur nih. Tuh, jadi cuma getar-getar biasa atau mau sampai jot-jotan gitu, maju mundur. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti udah ketahuan ya. Ini misalnya saya mau agak biar sedikit natural ya dari 70% ke 90%. Atau misalnya oh ini terlalu kekecilan. Nah, ya udah misalnya maksimalnya 100% tapi ininya di 80%. Terserah sih nanti tergantung teman-teman kebutuhannya butuh berapa persen kayak gitu ya untuk mengatur berapa besar dari yang paling rendah sama berapa besar nanti yang paling tingginya gitu, yang paling besarnya gitu. Nah, berikutnya adalah inverse scaling. Nah, inverse scaling ini adalah, ini kan kalau diam dia tuh posisinya adalah yang paling rendah ke paling besar. Kalau ini kita tekan, akan kebalikannya. Diam itu yang paling besar, tapi begitu ngomong nanti dia lebih ke arah ke versi kecilnya kayak gitu. Jadi inverse scaling itu cuma untuk membalikan doang ya. Dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya di bawah adalah smoothing. Nah, smoothing itu adalah pergerakannya ini seberapa halus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita gedein tuh. Jadi gerakannya tuh maju mundurnya jadi kayak kelihatan lebih halus kayak gitu, teman-teman. Nah, karena saya nanti tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalnya mau kayak gini doang yang santai, tenang ngobrolnya, bisa pilih yang gerakannya agak lebih lambat gitu ya. Jadi lebih smooth lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman suka yang apa pasang lagu yang ngebeat gitu ya, yang bass, yang bassy biasanya, itu smoothingnya dikecilin aja. Jadi biasanya nanti akan smooth gitu, jeduk, 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 nah, kayak gitu. Nah, terus di bagian bawahnya ini ada scale width sama scale height. Ini sebenarnya buat pengaturan aja. Tuh, jadi memastikan buat gerakannya itu benar-benar sesuai dengan lingkarannya kayak gitu. Kalau bisa gini bisa ada yang jomplang-jomplang kayak gitu. Kayak gitu ya. Biasanya sih untuk umumnya di fullin aja ya. Kayak gini. Nah, berikutnya di sini ada X positional alignment. Nah, jadi dari titik X dia tuh mau bergeraknya kemana? Di dalamnya ada 3 pilihan. Center, left, sama right. Jadi kalau misalnya kita coba ke left, tes, tuh kan teman-teman bisa lihat gerakannya itu malah geser ke kiri teman-teman ya, gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya ini ke arah kanan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini lihatnya dia ke arah kiri. Nah, terus kalau misalnya kita pilih right, nah ini juga dia maju mundurnya malah ke kanan. Kayak gitu. Sedangkan kalau titik Y seperti biasa itu lebih ke arah top, center atau bottom. Berarti kalau top dia ke atas, tuh ya setiap kali ngomong itu ke atas. Terus juga kalau misalnya ke bottom dia akan ke bawah. Seperti itu. Oke, saya kembali ke center. Nah, ini kan berdasarkan sound dari ucapan saya ya. Kalau misalnya kalau teman-teman mau menggunakan lagu, ya berarti teman-teman tinggal masukin aja source audionya ke OBS dulu gitu. Misalnya ya, ini saya close dulu. Ini kita ke add source, terus pilih yang namanya media source. Nah, misalnya di sini tulis lagu kayak gitu. Nah, terus teman-teman ambil nih, misalnya ngambil dari lagu ini. Ya, saya pilih lagu ini biar nggak kena copyright ya. Jadi teman-teman bisa pilih ntar lagunya apa aja bebas. Nah, di sini oke, tek. Nah, ini udah ada lagu yang masuk ya. Di sini bisa kelihatan ya, udah ada data-datanya. Nah, sekarang ini teman-teman bisa denger nggak lagunya ke output nggak? Kalau nggak, saya giniin deh. Kita buka dulu untuk yang lagunya monitor only, tapi jadi teman-teman bisa denger ya. Oke, saya matikan dulu. Nah,
Kalau misalnya mau ngikutin dari lagunya, berarti kayak tadi ya, yang tampilan kamera saya itu, ini kita masuk ke filter, terus yang scale to sound. Nah, source yang ini kita ganti. Jadi ke bagian lagu. Nah, kalau udah kita close, nah ini tidak bergerak karena lagunya masih saya mute. Kalau misalnya lagunya saya keluarkan, nah jadi kan suaranya ini, bunyi lagunya ini tuh masuk ke dalam filternya kayak gitu. Jadi pergerakan lingkarannya akan ngikutin beat dari lagu. Gimana? Gampang kan sebenarnya? Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau pakai ini bukan di video capture, mau di gambar yang lain, ya udah bisa. Nih misalnya saya pindahin dulu ke sini. Nah, terus saya mau tambahin image baru. Berarti langsung aja kita add source, pilih image. Misalnya saya mau naruh yang tadi ya, seperti di contoh logo Mvalme. Itu saya buka, misalnya di sini logo Mvalme. Udah, tekan OK. Nanti silakan teman-teman atur mau seberapa besar atau seberapa kecil logonya. Oke, nanti dari logo ini langsung aja kita tekan filter. Nah, terus kita perlu add source yang tadi, scale to sound. Nah, misalnya kita udah oke, dan dia tuh mau untuk ngikutin beat lagu. Ya, ini nanti silakan teman-teman atur. Kayak tadi saya default aja di min 40, tapi minimum saya mau 80. Nah, terus saya maunya inverse scaling, jadi dari besar ke kecil, bukan dari kecil ke besar. Terus posisinya tetap center. Oke, close. Nah, ini belum bergerak karena emang lagunya belum saya nyalakan, masih di mute ya. Nih, nanti kalau misalnya saya nyalakan, tuh, jadi seperti itu nih teman-teman. Gimana? Keren kan? Nah, sekian dulu nih video tutorial OBS saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu saat menggunakan OBS dan berhasil membuat live streamingmu makin kreatif dengan plugin ini. Ayo dong, like video ini jika bermanfaat, lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang belajar pakai OBS juga. Tidak lupa selalu saya ingatkan untuk subscribe channel Mvalme Studio. Karena di channel ini nih banyak sekali informasi menarik tentang teknologi dan live streaming. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.